Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita semua mengalami damai sukacita yang daripada Tuhan. Saya percaya kita semuanya yang menonton tayangan ini rindu untuk tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita yang saat ini masih diwarnai dengan pandemi virus corona ini. Saya berharap melalui ibadah doa kami, kita semua terberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa, dan kita akan angkat satu pujian, Ujilah Aku Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Setiap urapan-Mu Tuhan.
Tuhan. Kami tahu Yesus, hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Biarlah setiap doa kami Tuhan, biarlah setiap kerinduan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, untuk bisa mendoakan bangsa dan negara ini Tuhan, bebas dari virus corona ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan pulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yes. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Yes, Tuhan. Yes, firman Tuhan, saya mohon Pendeta Daniel Sunarjo untuk bisa maju ke depan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akan masuk di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah ini kami akan gunakan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, juga urapi kami semua yang belajar hari ini Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Kita kembali lagi belajar firman Allah, Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun di rumah. Mari saya akan ajak Bapak Ibu membuka di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayat yang tidak asing bagi kita semua, saudara. Yohanes 3 ayat yang ke-16, kalau sudah ketemu, mari saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari kasih Allah, berarti
artinya yaitu kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian yang sangat bernilai dan berharga. Pemberian yang sangat berharga, bernilai dan dibutuhkan, saudaraku, adalah keselamatan dari Bapa melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini, kasih karunia berarti pemberian cuma-cuma atau tanpa syarat. Nah, seringkali kalau kita memberi kepada seseorang, mestinya inginnya diberi, ya. Tapi Tuhan tidak. Yang kita kenal di dalam nama Yesus memberi dengan tulus, memberi tanpa syarat, sehingga kita memperoleh yaitu namanya keselamatan. Namun sebelumnya, saudaraku, kita akan melihat kenapa manusia ini masuk di dalam dosa dan masuk dalam kerajaan neraka, saudara. Mari kita akan saya ajak untuk membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 dan 6, asal usul dari manusia jatuh di dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Demikian saya akan bacakan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, saudara, dari bacaan ini kita tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Bapak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena yaitu iblis, ya. Tuhan berkata jangan kamu makan, tapi iblis berkata enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, kamu nanti seperti Allah kalau kamu makan dan sebagainya. Akhirnya, saudara, Ibu Hawa makan dan diberikan juga kepada Bapak Adam dan jatuh di dalam dosa. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah kehilangan kemuliaan Allah, saudara. Kalau kita membaca di dalam Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, ya. Jadi upah dosa kematian dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga tidak bisa ada hubungan lagi dengan Allah, Bapak Ibu. Dan kita harus masuk di dalam namanya kerajaan neraka atau neraka, saudara. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah yang memberikan yaitu kasih karunia-Nya. Kalau kita membaca di dalam Efesus, mari kita akan membaca di sana, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita lebih tahu. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, di sana ditulis demikian, Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi rekayasa manusia ingin selamat banyak sekali caranya, tetapi tidak bisa sampai ke Bapa, tidak sampai ke kerajaan surga, saudaraku. Karena apa? Karena dosa tadi, ya. Upah dosa adalah kehilangan kemuliaan Allah, kauncatan kamuliaanipun Gusti, utawi kematian, saudara. Tapi puji Tuhan, Paulus berkata,
Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Keselamatan itu karena kasih karunia Allah. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita bisa berkata, wah karena saya kaya, saya punya titel, atau mungkin punya ini dan itu, tidak bisa menyelamatkan saudara. Kita bisa nyogok malaikat dan sebagainya, tidak bisa. Kecuali kalau kita memiliki iman kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu ada beberapa tanda orang yang mendapat kasih karunia Allah. Tanda yang pertama apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Tanda yang pertama adanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi pertobatan bukan atau hanya di mulut saja Bapak Ibu. Pertobatan itu dari dalam hati kita. Sehingga kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita melakukan hal yang baru dan melakukan sesuatu yang baru, tidak seperti yang dulu. Jadi ada satu pertobatan. Atau saya katakan bisa demikian saudaraku, meninggalkan hidup lama. Ya, meninggalkan hidup lama itu yang bagaimana? Mungkin karakter kita, mungkin cara berpikir kita saudaraku, mungkin cara mengucapkan kata-kata. Kata-kata itu bisa membangkitkan orang, bisa menjatuhkan orang saudara. Ya, jadi itu harus kita tinggalkan. Sebab tanpa itu namanya tidak ada pertobatan. Kalau kita bertobat berarti saudara dan saya harus melakukan hal yang baru, ya, bukan yang lama. Yang lama itu harus kita tinggalkan. Ya, mungkin suka berkata-kata kotor, melakukan yang tidak benar di mata Allah, mari kita tinggalkan saudara. Jadi ada satu pertobatan baru. Yang kedua, tidak ada rasa takut saudara. Ya, berarti melakukan hal-hal yang benar. Hal yang benar itu kalau kita lakukan dengan benar, mestinya tidak ada rasa takut yang menghadapi apapun. Tidak takut untuk menghadapi persoalan saudara. Di depan kita ini banyak persoalan yang harus kita hadapi saudaraku. Apalagi kalau saat ini saudara, dikatakan kita harus di rumah saja. Bayangkan, bekerja di rumah, ibadah di rumah, ini persoalan sebenarnya. Tapi saya rasa saudara, kalau saudara dan saya bertobat sungguh-sungguh, tidak ada rasanya takut. Ya, kasih karunia Allah itu sudah memberikan kepada kita sehingga kita tidak takut menghadapi persoalan. Memang ada persoalan, kita harus hadapi Bapak Ibu. Jangan sampai kita meninggalkan persoalan, wes tak pindah sana, tak pindah situ, nanti ketemunya persoalan saudara. Yang kedua kita lihat lagi, tidak takut menghadapi sakit penyakit. Lah apalagi virus corona ini saudaraku, ya, kita harus fit, kita harus sehat, ya. Kalau kita di rumah saja kita mau taat saudara, saya percaya kita tidak akan terkena virus corona ini. Ya, kalau keluar harus pakai masker, kalau masuk ke rumah atau melakukan sesuatu harus cuci tangan dulu, sehingga kita tidak takut lagi menghadapi sakit penyakit. Yang ketiga, tidak takut menghadapi masa depan. Nah, kadang-kala kita takut menghadapi masa depan, tapi saya percaya saudara, dengan kasih karunia Allah saudara pasti menghadapi masa depan itu kita takut. Saya bisa tekankan Bapak Ibu saudara sekalian, masa depan itu dalam hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Asalkan saudara dan saya mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita ini. Masa depan kita adalah masa depan yang cerah, asalkan saudara mau taat kepada firman dan melakukan firman-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya. Pasti ada ketaatan yang sejati. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang dipenuhi dengan kasih karunia Allah pasti ada ketaatan yang sejati, saudara. Ya. Satu contoh saja, kelihatan sepele saudaraku yang dikasih Tuhan. Di negara kita atau di daerah kita ini seringkali melanggar, saudara. Ya. Ada namanya lampu merah, kuning dan hijau. Kadangkala kalau saya perhatikan, ya, kalau merah, cucu saya bilang, "Mbah, lek abang kui mandek." Oh iya, nduk. Lek kuning, hati-hati. Lek hijau berjalan. Suatu saat ketika kami lampu merah, saya berhenti dengan cucu saya, ponakannya ini, ya. Lalu di depan ini ada nyelonong, surat berapa orang? Perkataannya sederhana, Bapak Ibu. Dia katakan, orang-orang bodoh. Loh, nyapa bodoh? Merah gak gelem mandek. Oh, seperti itu. Sederhana sebenarnya, ketaatan. Suatu saat saya ajak lagi saudaraku, kalau ditulis ya di perempatan ada tulisannya, kiri jalan terus. Nah, merah, kuning dan hijau. Saat itu merah, saudara. Merah, karena ke kiri saya terus, langsung dicelentuk oleh cucu saya. Baik goblok. Loh, goblok piye? Goblok. Wong lampu merah terus. Oh, karena enggak ngerti tulisan, saudara. Lalu saya ajak berhenti, saya ngomongin, itu ada tulisannya. Kalau ke kiri jalan terus kita berarti boleh, kalau merah baru paham. Nah, kembali lagi kepada kita. Orang yang mempunyai kasih karunia Allah, saudaraku, tentunya pasti ada namanya ketaatan yang sejati. Ketaatan sejati adalah dalam beribadah. Ya. Bagaimana kita beribadah, saudaraku yang dikasih Tuhan? Sudahkah kita taat beribadah kepada Tuhan? Berapa kali saudara membaca firman Tuhan? Berapa kali saudara memuji nama Tuhan setiap harinya? Ketika saudara beribadah, apakah saudara setia? Nah, ini suatu pertanyaannya. Dalam berdoa, bagaimana saudaraku? Kalau kita berdoa kepada Tuhan, ya. Kalau saya ajarkan anak-anak yang masih kecil dulu ya gitu. Ketika mau makan berdoa, Tuhan terima kasih untuk makanan hari ini, amin. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita harus taat untuk berdoa. Taat juga dalam memberi persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya dengan ketaatan kita pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, saya percaya penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dia Immanuel, Dia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi seringkali kita meninggalkannya. Tapi toh Tuhan masih mengasihi kita. Di mana kita berada, saya percaya Tuhan juga ada di situ, saudara. Tuhan memberikan pertolongan, penyertaannya, sehingga saudara dan saya semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Biarlah renungan di sore hari ini dalam doa atau perak persekutuan rumah tangga ini, kita semakin diberkati Tuhan. Mari saudaraku kita masuk di dalam doa. Kita pujikan satu pujian, hati hamba.
Saudaraku yang dikasihi, kasih Yesus luar biasa bagi kita. Dia bukan Tuhan yang melihat rupa. Haleluya Yesus. Kebaikan yang kuterima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Haleluya Yesus. Amin. Kau tulus menerima. Aku apa adanya Tuhan. Kekuatan kasih-Mu nyata. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur. Mari saudaraku kita renungkan firman Tuhan hari ini. Sungguh luar biasa kasih karunia-Nya. Dia Tuhan bukan melihat rupa kita, saudara. Dia Tuhan
juga tidak memandang harta kita, tetapi yang dilihat hati hamba, hati saudara dan saya. Biarlah Tuhan akan menemukan kita dan masuk di dalam kerajaan-Nya. Haleluya Yesus. Mari kita akan berdoa. Terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati hamba-Mu dan kepada kami semua. Kiranya firman-Mu Kau meteraikan di dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga kami dapat menerima kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau tidak memandang harta kami, Engkau juga tidak memandang harta kami Tuhan. Engkau juga tidak memandang apapun, tetapi Engkau memandang hati kami masing-masing. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa kepada Engkau. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Ya, biarlah firman yang telah kita renungkan bersama-sama boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjadi berkat untuk lingkungan kita juga. Saya berharap kita semuanya tetap mendoakan untuk bangsa dan negara kita dengan segala keterbatasan kita. Saya percaya kalau kita sama-sama mau berdoa bersama-sama, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan masuk di dalam doa kembali. Kita akan angkat satu pujian. Bapa, terima kasih. Pendeta Daniel Sunarjo untuk bersama. Mengakhiri ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami dan kasih karunia-Mu Kau nyatakan kepada kami semua. Pujian yang sudah kami naikkan, firman Tuhan sudah kami pelajari, biarlah menjadikan patokan dalam setiap kehidupan kami ini Tuhan. Karena kasih karunia-Mu kami dapat selamat, karena iman kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang ada di gereja maupun di rumah. Kiranya Tuhan Engkau menolong dan memberkatinya, usaha pekerjaannya, rezekinya, kesehatannya. Dan kami juga berdoa untuk Mbah Kahyut yang beberapa hari masuk rumah sakit, Ibu Ningsih beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan. Kami hanya berseru di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan dan Tuhan berikan jamahan. Ketika hamba-Mu yang sakit ini Tuhan sudah memberikan pertolongan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkatinya,
mulai dari Bapak Presiden sampai aparat pemerintahan yang di pusat maupun yang ada di daerah ke RT RW. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, para medis, dokter, TNI, Polri yang menangani virus corona ini, Tuhan juga berikan kesehatan. Keluarganya pun Tuhan juga berikan kesehatan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Persekutuan Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.